Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, perkenalkan, nama saya Rio Aji Surya Firmansyah, Prodi Perbandingan Mazhab dengan NIM 0502052236. Di sini saya memenuhi tugas wawancara mata kuliah hukum pidana Islam. Nah, di sini dengan narasumber dan teman saya yang alhamdulillah ikut menyimak kajian ini agar menambah ilmu wawasan keislaman untuk masa depan kita nanti. Oke, Ustaz, bisa perkenalan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini nama saya Ahmad Roy Fatahillah. Saya lulusan dari Gontor 2. Tepatnya saya ditugaskan untuk mengajar dan mengabdi di Pondok Pabelan, tempatnya Magelang, dan alhamdulillah sekarang memang waktu libur ya Mas. Jadi ada waktu untuk ya menikmati hidup lah bahasanya kan. Kita di sana ada tugas untuk mengajar seorang siswa, tapi di sini alhamdulillah kasih libur dan akan kembali lagi ke Magelang untuk mengajar. Oke, langsung saja Ustaz ya. Langsung saja kita. Nggak lama-lama ya Ustaz ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ustaz mengenai fikih jinayah. Nah, kalau di Indonesia-nya itu hukum pidana Islam. Nah, begini Ustaz, fikih jinayah itu apa sih Ustaz? Menurut Ustaz itu? Oke. Jikalau kita ingin membahas fikih jinayah atau hukum daripada Islam itu sendiri, jadi tidak sesimpel kita mengambil dari Quran ada, terus kita ambil, kita langsung terapkan di Indonesia, tidak seperti itu. Karena kalau kita terapkan seperti itu, kita takutkan kita akan menjadi orang yang radikal, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi di sini kita harus memahami sebuah konteks tempat turunnya dan ilat atau sebabnya. Maka dinamakan fikih jinayah atau hukum pidana Islam di Indonesia itu sendiri. Apalagi Indonesia itu terkenal dengan negara demokrasi heterogen, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan suku-suku lainnya. Maka gimana caranya hukum ini bisa memberikan efek jerah bagi kita semua. Nah, jadi kalau kita pahami hukum fikih jinayah adalah hukum yang mengambil sari-sari dari Al-Quran sebenarnya, kemudian hadis, ada ijtihad para ulama, dan ada kias. Kias ini menganalogikan. Nah, kemudian pada saat kita sudah menemukan stimulasi atau rangsangan dari sebuah hukum itu, maka kita langsung terapkan di Indonesia sesuai dengan konteksnya. Karena Indonesia adalah negara yang damai, karena Indonesia adalah negara yang mungkin tidak memiliki sifat yang keras, maka konteks hukumnya pun juga tidak seperti yang ada di Arab Saudi sana gitu. Jadi begitu ya Ustaz? Ya. Nah, begini Ustaz, di Indonesia khususnya kan Ustaz, muslim di Indonesia kan tidak semuanya tahu Ustaz mengenai fikih jinayah Ustaz. Nah, menurut Ustaz ya, apakah perlu, apakah penting hukum pidana Islam atau fikih jinayah ini diketahui oleh seluruh umat muslim khususnya di Indonesia Ustaz? Oke. Ada sebuah kata yang ada sebuah kata-kata yang sangat indah yang memang memberikan kita sebuah motivasi bahwasanya kekalahan kita karena ketidaktahuan kita, kekalahan kita atau ketakutan kita karena ketidaktahuan kita. Maka orang akan mengatakan, oh, hukum fikih jinayah itu menakutkan, itu radikal, itu memberikan efek yang menyakitkan bagi kita semua. Tapi ternyata tidak. Maka di sini pendidikan itu sangat penting. Apalagi memberitahukan bahwasanya fikih jinayah tidak semenakutkan itu. Fikih jinayah diadakan untuk menjaga makosid atau masalah bagi kita semua. Masalah itu apa ya? Masalah itu kesejahteraan bagi orang yang hidup di Indonesia. Ya, menjaga agama, menjaga harta, menjaga nasl. Nasl itu keturunan. Nah, menjaga daerah dan menjaga lingkungan.
Kalau semisal fikih jinayah ini tidak diberitahukan kepada orang, maka orang akan menganggap atau takut kepada fikih jinayah ini. Yang ditakutkan mereka akan membenci hukum Islam itu sendiri. Padahal hukum Islam itu sangat damai. Hukum Islam itu diperuntukkan bagi orang yang suka melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan tercela, maka dia akan dihukum. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali, karena hukum Islam itu bukanlah hukum yang semena-mena itu. Untuk hukuman Ustaz ya. Di Indonesia kan sekarang banyak kasus pelecehan seksual yang viral-viral tuh yang sekarang itu kayak Agus Buntung ya kan melakukan zina ya Ustaz. Zina itu ada beberapa korban yang emang notabene itu sama-sama mau dan ada yang dipaksa. Nah, menurut Ustaz ya, hukuman yang cocok untuk pelaku zina yang mau sama mau maupun karena si perempuannya itu melakukannya karena keterpaksaan, dipaksa oleh laki-laki, itu hukumannya di fikih jinayah itu gimana ya Ustaz? Oke, ini tidak sesimpel apa yang telah kita pikirkan ya. Bahwasanya jikalau kita melihat daripada Al-Quran itu sendiri, ya, menghukum seorang yang berzina, suka sama suka, misalnya dia belum menikah maka hukumannya adalah cambuk. Semisal dia sudah menikah, maka hukumannya dilempar batu sampai dia meninggal. Nah, tetapi jika memang kita melihat konteks di Indonesia, itu haruslah pas, porsinya pas, porsi dan proporsinya itu harus pas. Jangan sampai hukuman yang mungkin itu ada di luar, misalnya dihukum di Arab yang itu lebih notabene lebih keras, dibawa di Indonesia menjadikan malah merusak orang-orang yang ada, sistematika orang-orang yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, maka jikalau hanya suka sama suka ya, itu bisa menggunakan hukuman penjara agar mereka jerah. Nah, tapi jika ada paksaan, ini kan berbeda ya daripada tadi yang suka sama suka. Paksaan dan itu memberikan sebuah efek yang besar, itu kita serahkan langsung kepada hakim, hakimnya. Jika memang hakim sudah menetapkan bahwa hukuman mati itu pantas untuk dia karena dia sudah menghancurkan mental seseorang, maka kita serahkan kepada mereka. Ya, tapi jika hukuman penjara membuat Agus ini sudah cerah, maka ya kita lakukan hukuman penjara saja agar dia ada waktu untuk bertobat dan menjadi lebih baik. Tetapi jika ada pengulangan lagi, maka bisa kita naikkan hukumnya. Fikih jinayahnya itu kita naikkan dengan cara hukuman, misalnya hukuman mati atau hukuman kebiri, kan masih ada ya. Jadi yang membuat dia tersiksa karena apa? Karena dia sudah menyiksa orang lain. Maka pentingnya fikih jinayah untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan baru melakukan kesalahan satu karena dia tidak tahu nih misalnya, tiba-tiba langsung dihukum kebiri, kan itu sangat tidak adil. Nah, maka perlunya ada, ya sekarang kita lihat Indonesia lah, orang yang maling ayam dibakar, dihukum mati. Melainkan seorang koruptor ketika dihukum mati malah dipotong penjaranya, kan itu bermasalah. Maka ini yang pertanyaan bagi kita semua, pemerintahnya jujur, peraturannya pun juga jujur, agar apa? Agar terjadi berkesinambungan, munasabah, agar saling terikat satu sama lain. Jikalau pemerintahnya sudah benar, kemudian hukumnya sudah benar, insya Allah fikih jinayah pun juga akan berjalan dengan benar. Nah, seperti itu. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kita khususnya teman-teman yang menonton maupun teman-teman saya yang ada di kelas perbandingan mazhab. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.